semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Semoga apapun hal yang baik ya terjadi dan yang buruk semoga bisa berubah. Ini prediksi aja yang masih bisa dirubah dengan usaha dan doa. Dan tentunya bukan ramalan ya. Jadi teman-teman bisa mencari energi di sini yang cocok agar melakukan perubahan sebisa teman-teman ya. Oke, ini adalah prediksi teman-teman di tahun 2025. Akan seperti apa perjalanannya ke depan nanti ya. Wow. Oke, jadi ini adalah kabar yang akan kalian jalani ataupun juga dilewati ya di tahun 2025, dan diawali dengan angka 10 atau angka keberuntungan ya. Jadi teman-teman tuh selama 12 bulan ke depan tuh jangan khawatir soal keuangan, soal keluarga ya, soal banyak hal dalam kehidupan, terutama mungkin keluarga. Aku ngelihatnya akan banyak yang sayang di sini, akan banyak yang dekat ke kamu, dan kamu ini bakal banyak mendapatkan pesan-pesan yang baik ya, ataupun juga pelajaran-pelajaran hidup yang sudah dijalani di 2024. Nanti di 2025-nya ini teman-teman tuh sedang memetik hasil dari kebaikan, dari ibadah yang disiplin yang dijalani oleh teman-teman. Kita lihat lagi ada berapa. Ada Four of Pentacle. Tuh, ada kestabilan dalam keuangan ya. Kesehatan juga mungkin teman-teman akan banyak ya tahun ini melihat orang silih berganti, berjatuhan sakit, masuk ke rumah sakit ya, ataupun juga mungkin ya dapat dengar berita banyak yang sakit, tapi kamu dilindungi dalam kestabilan kesehatannya. Begitupun juga dengan keuangan kamu. Ada Seven of Pentacle. Ih, keren banget sih. Pokoknya tahun 2025 ini ya. Mungkin di 2024 banyak yang sering banget kesusahan ya, kehabisan, kepusingan dalam keuangan nih. Tahun 2025 ini dilancarkan, dimudahkan rezekinya ya, terutama ini dalam bentuk uang, karena uang ini lebih banyak orang-orang itu mungkin membutuhkan ya, termasuk juga kamu, dan ini real bener dalam rezeki dalam bentuk uang yang bakal terus kamu memetik hasilnya dari usaha yang rajin ya, dan juga dengan semangat yang mungkin kamu lakukan atas kejujuran, atas kegigihan, sehingga kamu selalu mendapatkan keberuntungan dalam hal keuangan atau kerejekian kamu di 2025. Oke, The Chariot. Kamu bakal dapat pesan nih dari seseorang ya, berupa doa-doa ya, terus juga isinya pesannya itu semangat, kata-kata yang baik ya, yang dia buat, yang dia tulis untuk kamu dalam bentuk doa ataupun juga support atau kata-kata yang seperti menggambarkan dia memberi dukungan, dia memberikan keikhlasan gitu ya, untuk mensupport kamu, untuk memberikan kamu dukungan ya, entah itu dalam bentuk tenaga, doa, ataupun juga materi, yang sebetulnya bentuk dari perasaannya yang sebetulnya dia memiliki rasa sayang ke kamu. Tapi pesan ini dari seseorang yang sudah punya pasangan. Jadi dia memberikan support ke kamu ini ya, mungkin begitulah ya yang bisa dia lakukan, yang bisa dia berikan dalam bentuk perhatiannya kepada kamu.
Oke, di sini juga mungkin teman-teman yang, merencanakan punya momongan dalam waktu dekat ini ada kabar bahagia ya, dapat rezeki momongan, tambah anak, ataupun juga mungkin, teman-teman di sini ingin mendapatkan pekerjaan nih, ada informasi, ada kabar baik, tahun ini banyak kebaikan, banyak, keberuntungan, ya teman-teman akan mendapatkan, hadiah dari kesabarannya, yaitu doa-doa yang udah dipanjatin ya, sesuai permintaannya apa, itu semoga diberikan dalam bentuk yang kamu minta. Ya, kalau kamu mintanya pasangan, dikasih pasangan. Kalau kamu mintanya anak, dikasih anak. Kalau kamu mintanya jabatan, dikasih jalan ke sana. Kalau kamu minta dapetin mantan, juga dikasih jalan ke sana. Ya, semua doa yang kamu minta itu akan terwujud ya. Karena ini mungkin juga tahun keberuntungan buat kamu, karena di sini ada angka 10 yang mengawali. Bisa jadi memang yang melihat video ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di tahun 2025, dan ini juga energinya general, kolektif. Jadi tidak semua tersedot gitu ya untuk menonton. Jadi buat kamu yang kebetulan membuka video ini keberuntungan dan juga mungkin pilihan ya dari semesta bahwa kamulah orang yang akan mendapatkan informasi ini, kabar ini, dan akan mendapati nikmatnya, merasakan nikmatnya, dan tidak lama lagi ya, mungkin pertengahan bulan ini ataupun juga sudah mulai merasakan kemudahan-kemudahan dalam hal kerejekian atau uang-uang yang kalian butuhkan, ataupun juga memang tidak berharap gitu ya, tidak terlalu memikirkan uang, tapi selalu ada aja ya, ada aja yang bikin kamu mungkin juga mudah banget dapet uang, entah mungkin bisnis kamu atau kamu punya usaha di sini keuntungannya meningkat ya, atau kamu dapat kejutan dari orang tua, dapat warisan atau informasi kamu dinaikkan gajinya sama bos karena ketekunan, disiplin, dan doa yang sudah kamu apa ya, lakukan setiap hari gitu ya, setiap detik ya, selalu beriman gitu bahwa doa yang baik itu pasti akan jadi nyata. Dan itu benar, kamu akan mendapatkannya. Nih, The Emperor, kamu akan mendapatkan kedudukan itu, kamu akan mendapatkan apa yang tadi terbaca dari kartu yang pertama hingga The Emperor di sini. Dan di kartu ini juga orang yang mungkin sombong sama kamu akan gelisah hatinya ya. Di belakang ini mungkin orang-orang yang sudah menjauhi kamu ini akan mendekati kamu lagi, ingin dekat dengan kamu lagi, karena ada perasaan gak tenang yang mereka rasakan dan akan berbondong-bondong. Entah mungkin ini adalah orang-orang yang pernah berpisah di saat kamu berada dalam kesulitan ya, berada dalam ketidaknyamanan dalam hidup ya. Dia akan mulai bermunculan untuk meminta doa, meminta nasihat gitu ya, meminta petunjuk dari kamu. Di sini aku melihatnya kamu akan ditinggikan derajatnya, akan dinaikkan status kamu ke level yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Walaupun dari sebelumnya kamu sudah terkenal bahwa kamu adalah sosok yang sering membantu ya, meringankan beban orang lain, membantu dalam menangani mungkin penyakit ataupun juga memberi petunjuk. Dan tahun ini kamu akan ditinggikan lagi derajatnya, diharumkan lagi nama baik kamu, dan kamu di sini akan diakui oleh orang-orang yang denial sama kemampuan kamu, dan mereka akan merapat akhirnya mendukung kamu. Itu akan kelihatan nanti teman-teman, satu persatu orang-orang yang berkhianat akan terlihat, akan terbaca, dan orang-orang yang sudah denial sama kamu ini akan berdatangan satu-satu ya. Mereka akan melihat kemampuan kamu, entah ya yang terlihat di matanya mungkin kamu terlihat mempesona, atau memang ke kelihatannya kamu mungkin lebih berwibawa ya, terlihat dipandang mata dia. Bagi orang-orang yang sudah berbuat salah, yang sudah menjauh karena kekeliruan dari pandangannya, itu
kebanyakan akan kembali lagi ke kamu. Tetapi di situ ya, kamu akan menjadi orang yang jauh berbeda dari sebelumnya. Mungkin kamu sebelumnya masih merespon, tapi ke depan nanti kamu akan lebih menata ya, menata diri kamu dan menjaga jarak dengan orang-orang yang sudah melemahkan kamu sebelum ini. Tahun 2025, kabar apa yang bakal kamu terima? Ada Queen of Earth ya. Keadaan kamu sih baik-baik aja nih nanti di tahun 2025 ini. Ya, awal tahun ini mungkin juga ada yang udah bikin kamu susah, udah bikin kamu capek gitu ya. Tapi semuanya bisa lancar ya. Terus kamu juga di sini kalau punya usaha, kalau punya masalah itu dilancarin. Sesuai dengan pikiran kamu maunya apa, itu akan ada jalannya. Ya, akan ada pintu untuk kamu membuat solusi dari masalah, ataupun juga orang-orang yang bermasalah sama kamu nih akan seperti tiba-tiba saja tidak memperpanjang urusan dengan kamu ya. Jadi kalau kamu kepingin apa aja bisa kamu wujudin dengan kekuatan yang kamu miliki, yaitu mungkin karena kamu punya ketenangan, punya kesabaran, punya pengalaman ya. Jadi hal tersebut membuat kamu bisa merespon keadaan lebih baik. Yang ada justru orang-orang yang menjadi lawanmu pada akhirnya mengalah atau menyerah ya. Kelihatannya akan seperti itu di tahun 2025. Jadi teman-teman tuh dapat tongkat ya, dapat intinya semesta memberikan tongkat kepemimpinan. Jadi di bawah kendali kamu orang-orang semua ya. Mau dia muda, mau dia tua, akan banyak yang senada sepemikiran ataupun juga mendukung ya pemikiran dan pandangan kamu. Karena mereka melihat sejauh mana saat ini pencapaian kamu. Makanya nih buat teman-teman yang selalu ngomongin tentang kesusahan diri, udah di stop aja, karena hal tersebut akan menurunkan derajat kamu. Karena yang terlihat di kartu-kartu ini adalah kamu nampak berwibawa di mata mereka. Jadi kalau teman-teman merasa saya orang biasa-biasa aja, nggak punya uang, nggak punya kerjaan, wah hebat banget saya dilihat seperti itu. Iya, memang seperti itu apa yang terbaca saat ini di readingan kita hari ini ya. Ada Nine of Water ya. Kamu jauh akan lebih siap mengarungi tahun 2025 ini. Nih ada yang kangen juga soalnya sama kamu. Itu yang bikin kamu mungkin ngerasa happy di tahun 2025 ini. Seseorang yang kamu suka, seseorang yang kamu sayang ya, merespon perasaan kamu ya. Dan juga beberapa orang yang mungkin pernah berselisih sama kamu ini mulai melunak, membaik ya sikapnya. Terus juga kalian mulai terbuka, mulai bicara. Jadi tahun 2025 ini kamu lebih banyak bahagianya, lebih banyak orang-orang itu tidak berani menyenggol kamu ya, dalam hal perasaan ataupun juga mungkin orang-orang yang iri akan lebih berhati-hati gitu, mencari celah buat menjatuhkan kamu. Karena yang dia lihat di Nine of Water di sini adalah kamu sosok yang sangat mempesona ya, membuat orang itu nyaman, membuat orang itu senang deket sama kamu, energinya jadi cleaning ya, jadi bersih gitu, deket sama kamu tuh jadi fresh, jadi bahagia gitu. Jauh sebelum ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu, mungkin keadaannya memang berat, banyak beban, tapi udah ketemu kamu kebanyakan orang-orang ini bahagia. Banyak orang sih macem-macem di sini ya, dari dua kartu ini kalau disambungin yang bakal datang ke kamu, yang bakal hadir dalam hidup kamu gitu. Ada yang memberikan cinta, ada yang juga memberikan beban sama kamu. Tetapi di sini kamu bisa melewati hal tersebut karena sebelumnya kamu sudah pernah mengalami. Jadi di sini kamu pakai welas asih kamu ya. Jadi kamu nampak bisa membaca karakter atau situasi yang bakal kejadian sama kamu kalau kamu ngerespon seseorang yang sudah kamu tangkap nih energinya.
Jadi kamu selalu selamat karena kamu diberikan kepekaan seperti itu. Tuh kan koin terus ya dari tebaran yang pertama dengan ini. Kamu akan lebih banyak berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, terutama mungkin orang-orang yang sudah mensupport kamu. Kamu akan lebih apa ya, kayak nggak mau berhutang budi ya gitu intinya. Kalau dia memberi, kamu pun membalas gitu, supaya menjaga nama baik kamu, agar nama kamu tetap harum di mata orang-orang yang sudah mendukung kamu gitu. Jadi aku lihat memang keuangannya ini stabil, bahkan mungkin insya Allah lebih gitu ya. Semoga Astungkara juga selamat ya dalam hal keuangan di tahun 2025. Ada fake of water ya. Ini kamu bakal ditaksir sama seseorang yang usianya jauh lebih muda dari kamu. Dia udah obsesi banget sama kamu sejak lama. Kalian kayaknya pernah dekat dulu, pernah kenal dulu, cuman mungkin karena keadaan ekonominya dia ataupun juga keadaan kehidupannya dia yang tidak baik, dia selalu mengurungkan niatnya untuk mengutarakan perasaannya sama kamu. Overall, kalau kelihatan dari kartu tebaran pertama dan kedua, ini menunjukkan bahwa 2025 ini bakal jadi momen terbaik kamu ya. Semoga seterusnya sampai nanti dan nanti ya. Ini bakal banyak membuat kamu mendapatkan peluang-peluang yang ada sejak dulu ingin kamu lakukan, ingin kamu dapatkan, itu bakal kecapai gitu ya. Dan insya Allah ya, atau Astungkara nih teman-teman, cukup yakin aja dengan pikiran, dengan doa, dan tetap ya usahanya disiplin ya, terutama dalam ibadah tuh memang harus disiplin supaya kamu selamat dari sesuatu yang bakal membuat kamu hancur ya. Oke, tuh dapet kan? Aku baru mau bilang ternyata kartunya muncul. Ada the tower di sini. Ya, jadi tertangkap di sini energinya. Kalian teman-temanku semua yang menyaksikan video ini akan mengalami perubahan ya. Akan lebih powerful di 2025 ini karena pengalaman atau juga mengambil hikmah dari kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Nanti bakal banyak orang nih ya yang mencari kamu nih. Ya, bakal banyak orang yang berdatangan ke kamu, entah karena peningkatan level kamu di sini ya, membuat energi kamu itu jadi bagus, jadi tinggi, jadi bersih ya, menarik banyak elemen mendekati kamu. Elemen ya, entah itu makhluk halus, para leluhur, benda-benda pusaka, ataupun juga orang-orang tua yang punya kebatinan ya. Jadi mereka akan lebih tertarik mendekati kamu, sharing sama kamu. Kamu akan banyak mendapatkan hal-hal baik di sini. Setelah kemarin mungkin jatuh bangun ya, di 2025 ini ada perubahan power pada diri kamu. Kamu lebih siap, lebih kuat, dan lebih percaya diri dalam mengarungi tahun 2025 nih. Udah siap kamu? Ada Seven of Fire. Udah siap dong mau berupaya apapun nanti di tahun 2025 ini. Bekalnya udah dapet nih ya di 2024 atau tahun-tahun sebelumnya. Kegagalan apapun sudah dinikmati, tapi mungkin lebih berkesan di 2024 ini membuat teman-teman jauh lebih kuat, lebih beruntung. 16 ya, kalau ditambah jadi 7. Ada keberuntungan terus. Jadi teman-teman selalu dinaungi keberuntungan di tahun 2025 ini. Oke, kita lihat satu tebaran lagi untuk teman-teman di 2025. Nah, Ace of Cups, tetap ya energinya terpantau bersih di sini, susah buat siapapun menjatuhkan kamu dari sisi apapun ya. Kebanyakan orang-orang yang denial lah dengan kelebihan kamu ini akan berbondong-bondong mencari kamu, menjalin lagi silaturahmi sama kamu ya. Banyak akan mendengarkan pesan dari kamu. Aura kamu udah berbeda dari sebelumnya, lebih menarik, lebih membuat mereka ini kepusingan kalau tidak mendapatkan respon atau tempat di hati kamu. Mereka akan kayak panas hati ya, gelisah, dan juga
intinya akan berusaha untuk bisa mendapatkan maaf agar bisa mendapatkan tempat di hati kamu. Mereka ingin mendekat, mereka akan menjadi berbalik sayang sama kamu. Ya, amin. Kita lihat lagi teman-teman. Ada Fake of Cups. Di sini juga ada ya. Oke, kamu mulai dari awal lagi sih. Aku lihat seperti remaja lagi ya. Mulai powerful, mulai berpikiran positif, mulai belajar lagi dari awal. Terus juga kamu lebih disiplin lagi dalam ibadah ya. Jadi membuat energi kamu semakin apa ya, kayak lebih lebih cerah gitu ya, lebih bersih lah, wajah kamu lebih tenang gitu ya. Dan amalan kamu ini membuat perlindungan ya, tanpa sepengetahuan kamu nih banyak mungkin orang-orang yang jatuh cinta sama kamu menggunakan magic, ataupun juga banyak orang yang tidak suka sama kamu, iri dengki, ingin menjatuhkan kamu, ingin melihat kamu terkapar, sengsara ya. Itu semua tidak bisa mereka lakukan. Kenapa? Karena kamu punya kekuatan di sini. Kekuatan ini dihasilkan dari apa? Dari amalanmu, dari disiplin ibadahmu, dari kebaikan yang kamu lakukan, dari kamu menjaga hati, menjaga perasaan kamu, pikiran kamu, dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang busuk yang membuat kamu tidak beruntung di kemudian hari. Kamu udah sadar bahwa perbuatan-perbuatan tersebut akan menjatuhkan kamu ke lembah kenistaan, kegelapan, dan ketidakberuntungan, sehingga disinilah kamu selalu menjadi orang yang mungkin usianya udah dewasa, tapi selalu terus belajar dari kejadian-kejadian yang menimpa dalam perjalanan hidup kamu. Kamu terus belajar, terus bersabar, dan terus merubah diri kamu sehingga mendapati sosok kamu yang tenang di 2025 nanti. Sekarang guys, I'm so sorry ya. Oh ya bener kan, the word, kamu akan lebih tenang gitu ya. Sikap baik kamu ini dimodusin orang, tapi kamu di sini nggak berefek gitu ya. Justru mereka akhirnya tumbang satu persatu dengan sendirinya ya. Orang kamu nggak punya pikiran jahat kok, nggak punya perasaan jelek sama mereka, walaupun kamu di sini bisa membaca ya energinya, suhu dari mereka yang mau deket ataupun ngedatengin kamu. Tapi di sini kamu selalu mencoba untuk rileks ya, karena kejahatan itu tidak akan pernah sampai kepada kamu kalau kamu tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kalaupun kamu pernah menyakiti, tapi kalau kamu menyadari dengan cepat, maka semua akan terampuni dan apapun yang akan datang kepada kamu ini akan menjauh. Ya, karena kamu terlindungi di sini. Terlindungi dari pikiran yang baik yang sudah kamu terapin di dalam kehidupan kamu sehari-hari, karena pengalaman kamu di tahun 2024 membuat kamu lebih legowo, lebih nerima gitu deh ya. Tidak menuntut hasil yang baik, yang besar, yang bakal kamu dapat, tapi kamu pingin lebih tenang, lebih damai, lebih rileks di 2025 ya. Ada Five of Swords. Ada sih ya sedikit nih yang akan mempengaruhi kamu. Ya, kamu mungkin dapat pengetahuan, dapat kabar dari sosok yang tidak menyukai kamu. Kamu nggak tahu-tahu lagi hidup enak-enaknya gitu ya di pertengahan tahun ini. Ya sekitar bulan Juni Juli nih, hati-hati ya teman-teman ya, ujian mental itu datang ya. Kamu mungkin lagi santai, lagi rileks, menerima semuanya ya, sudah ya bismillah lah intinya untuk 2025 ini. Ternyata apa? Kamu ngedapetin orang yang deket sama kamu ternyata berkhianat, ternyata cemburu, ternyata iri sama kamu. Kamu mengetahui orang-orang yang saat itu mungkin baik sama kamu, ya, ternyata kelihatan. Tetapi hal tersebut jangan terlalu dipikirin ya. Tapi ini memang akan mempengaruhi mental kamu. Jangan kelama-lamaan ya. 5 jam aja kamu mungkin kepengaruhnya ya, tentang berita-berita yang muncul dari sahabat kamu, dari saudara atau orang dekat ya. Cukup merenungkan di dalam ibadah kamu ya selama 5 menit atau 5 jam ya. Jangan terlalu lama-lama, itu akan merusak
kesehatan batin kamu dan pikiran kamu. Nanti kamu jadi ruwet lagi, jadi hancur berantakan lagi. Apa yang sudah kamu terapin, kesabaran yang sudah kamu jalani akan ternodai, ya. Pahala yang sudah mau kamu dapat jadi hilang. Biarkan aja, biar semesta yang nanti membereskan, yang memberikan jalan kepada orang-orang yang dengki, iri hati, dan juga hasad, hasut hatinya, ya, yang mungkin juga itu tidak disengaja ketahuan, ataupun juga mungkin kamu sudah merasakan gitu ya, cuman kaget aja gitu. Dengan mata kepala kamu sendiri kamu melihatnya, dengan telinga kamu sendiri kamu mendengarnya, ucapan yang buruk itu keluar dari orang yang kamu sayang, teman, sahabat, keluarga, ya. Tetapi jangan terlalu lama kamu sedihnya, ya. Buru-buru sudahi dan ingat kebaikan apa yang pernah dia lakukan ke kamu, sehingga kamu mudah sembuh dari rasa sakit hati yang timbul karena ketidaksengajaan menerima kabar itu, ya. Ada Nine of Swords, ya. Orang-orang yang sudah buruk sangka, yang bengkok hati sama kamu, dia tidak akan hidup dengan tenang, ya. Dia akan mulai banyak mengalami penderitaan, diawali dari susah untuk tidur. Dia sering kebangun, nanti kesehatannya akan menurun. Dia selalu terbayang-bayang apa yang pernah dia lakukan, yang dia omongin soal kamu, dan itu akan membuat mereka ini kepikiran terus tentang kesalahan yang udah dibuat itu. Karena apa? Kamu sudah banyak bantu, baik sama dia selama ini, tiba-tiba ngedengar langsung dari mulut dia, dia kan ngerasa nggak enak, ya, ngerasa nggak nyaman. Akhirnya dia tersiksa atas perbuatannya, dan ini akan mulai sedikit-sedikit menurun kesehatannya. Lalu nanti ekonominya juga akan terlihat, ya, carut marut. Itu kamu akan menyaksikan dengan mata kepala kamu sendiri orang-orang yang sudah denial sama kemampuan kamu, orang-orang yang sudah melecehkan dan merendahkan kamu, bahkan orang dekat yang kamu percaya sekalipun, ya, dia akan mendapatkan hukuman dari kesalahan yang mereka perbuat. Di sini kamu mungkin nggak mau tahu dan nggak pernah ngedoain yang jelek-jelek, ya. Kamu nggak mau sampai terjadi sesuatu kepada orang-orang yang mungkin masih dirasa, masih kamu anggap baik, dan kamu masih punya cinta sama orang tersebut, ya, sama sahabat, saudara, teman kerja, ataupun juga teman curhat kamu yang kamu percaya ini, ya. Kamu nggak percaya aja kalau dia mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya nanti di tahun 2025 ini. Sebetulnya mereka pengen ngelihat kamu tumbang, guys, gitu. Cuman justru malah kebalikannya, kamu banyak akan melihat mereka berjatuhan, ya. Mereka akan mengalami kesusahan. Nah, Pack of Wands, kamu akan lebih kuat nih, meskipun digempur dengan kenyataan, kebenaran, informasi yang datang, ya, mungkin di dunia kerja, mungkin juga di dunia usaha, ataupun juga di lingkungan masyarakat, ya. Kamu akan jauh lebih kuat di sini. Ya, kamu seperti sebelumnya, ya, mungkin sudah menerapkan ancang-ancang planning di tahun 2025 ini, kamu akan berbuat apa, akan memperlakukan diri kamu seperti apa gitu, ya. Dan ini akan terus terekam di otak kamu, di hati kamu akan teringat terus dengan ucapan atau resolusi yang kamu buat itu, sehingga kamu mampu menjalani tahun 2025 ini dengan selamat. Ya, kebanyakan di 2025 ini aku memprediksikan teman-teman yang menonton hari ini, ya, itu akan lolos dari musibah dan mara bahaya, terutama juga penyakit hati, ya, dari orang-orang yang baik sama kamu ternyata iri, cemburu. Tapi aku lihat kamu selamat dari hal tersebut dan kembali ke settingan awal kamu, ya. Jadi lebih menerima, lebih tegar, dan kamu seperti sudah mulai seperti gini, ya. Lah, emang hidup seperti ini gitu. Jadi kamu di sini kayak udah, ya, memang hidup seperti ini. Kalau enggak jahat ya baik, kalau enggak buruk ya
bagus gitu ya. Jadi kamu sudah tahulah ilmunya, sudah mengambil hikmah dari kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Di sini jauh lebih siap ya, karena kamu sudah mulai remaja lagi. Artinya walaupun usia kamu sudah dewasa, sudah matang sekarang, tapi kamu berjiwa muda lagi ya, karena inilah juga membuat diri kamu awet muda, terus jadi cepet ya nyerap pengetahuan dari banyak orang, dan kamu juga jadi berwawasan, terus juga banyak orang-orang yang menaruh hormat ya, menaruh rasa simpatik sama kamu ya. Mungkin usianya sudah terbilang mapan tapi terlihat masih awet muda, ataupun juga terlihat masih, ya ampun gitu ya, nggak percaya kalau mereka itu sedang bicara dengan orang yang jauh lebih dewasa dari mereka. Ternyata kamu ceria, humoris ya, dan itu tidak menggambarkan usia kamu ya. Ini kalau teman-teman sekarang usianya mungkin masih di bawah 30 tahun atau di bawah 35 tahun ini, jadi teman-teman mulai ada kebangkitan ya, mulai ada perubahan baru di kehidupan kamu, dan itu dimulai dari perasaan kamu, dari pemikiran kamu. Banyak yang planning untuk mengerjakan apapun itu gitu yang baik-baik dulu, karena nanti bakal hasilnya baik gitu, dan menjauhi hal-hal yang sudah ngerti nih bakalan dapat keburukan nanti di hari esok, maka kamu melepas. Jadi seperti itulah anak-anak muda, seperti itulah orang-orang yang menuntut ilmu di sekolah. Jadi yang dia ketahui dari gurunya itu yang ditaati. Tapi mungkin buat anak-anak yang membandel kan nanti masih ada pengampunan di hari esok. Jadi pasti akan ada kesempatan itu. Tapi kalau anak-anak yang taat ya, tidak pernah mengabaikan gitu pelajaran ataupun nasihat dari gurunya, sehingga walaupun usianya sudah dewasa dan sudah matang, kembali lagi seperti masa-masa di mana dia sekolah dulu. Jadi banyak mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilaluinya, dan menjadikan dia lebih berilmu, lebih berpengetahuan, dan kamu juga jauh lebih kuat di tahun ini dibandingkan kemarin. Mungkin ada ini ya, mungkin ada ibadah di akhir tahun nih yang membuat kamu saat ini jadi beruntung ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like ya kalau kamu suka. Jangan lupa subscribe ya. Dan ini semua zodiak yang aku lihat ya. Pokoknya energi ini untuk orang-orang yang tidak sengaja mendapatkan video ini buat kamu. Dan kamu akan bahagia di 2025. Oke semuanya teman-teman, sampai ketemu lagi. Dan sehat selalu ya guys. Ini energi general, energi kolektif, jadi bisa cocok sama kamu, bisa juga enggak. Tapi aku doain semoga yang terbuka di kartu ini adalah akan kamu jalani di tahun ini. 12 bulan ke depan akan dilindungi keberuntungan. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye.